Saya, Frista Erinda, akan menjawab pertanyaan dari Syifa Ayu yang pertama, yaitu mengenai apakah terdapat contoh penyajian informasi laporan keuangan zakat yang tidak sesuai. Nah, dalam menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan zakat, Amil harus berpedoman pada standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, di mana di dalam laporan keuangan pengelola zakat haruslah lengkap, yaitu yang terdiri dari yang pertama ada laporan posisi keuangan, kemudian laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, kemudian ada laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk pengujian informasi yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang sudah saya jelaskan tadi, saya mengambil contoh dari jurnal mengenai evaluasi laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Poliban tahun 2017, di mana itu terdapat beberapa temuan yang perlu dievaluasi dalam laporan keuangan Las Poliban tersebut, diantaranya yaitu pada Las Poliban terdapat 2 laporan yang telah dibuat untuk melaporkan keuangan Amil pada periode 2016. 2 laporan tersebut yaitu laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana. Sedangkan untuk laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan itu belum dibuat. Kemudian berdasarkan laporan posisi keuangan, terdapat akun piutang bergulir yang seharusnya dilaporkan secara mendetail pada laporan aset kelolaan, karena piutang bergulir termasuk dalam kategori aset lancar kelolaan. Kemudian, piutang lain-lain pada bagian aset belum terklasifikasi dengan jelas, baik dari segi akad dan peruntukan untuk akun tersebut. Kemudian, terdapat perbedaan penggunaan format penyajian laporan perubahan dana yang disajikan oleh Las Poliban dengan format yang berada pada pernyataan standar akuntansi keuangan syariah nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya mensejahterakan dan menyelesaikan masalah mustahik selama ini? Dalam upaya mensejahterakan dan menyelesaikan masalah dari para mustahik, organisasi pengelola zakat dapat mendistribusikan zakat baik melalui pendistribusian zakat konsumtif maupun zakat produktif. Nah, di sini zakat konsumtif yaitu zakat yang dialokasikan secara langsung yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk menutupi kebutuhannya, seperti kebutuhan pokok, kemudian untuk biaya berobat, untuk biaya sekolah, maupun untuk bantuan sosial. Selain itu, pendistribusian zakat oleh organisasi pengelola zakat atau OPZ dapat dilakukan dengan mengelola dana zakat sebagai modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan nantinya akan bisa membiayai nantinya para mustahik bisa membiayai kebutuhan hidup mereka. Kemudian pendistribusian zakat ini dapat dikategorikan sebagai zakat produktif. Nah, dengan adanya zakat produktif ini, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap serta dapat mengembangkan usaha yang mereka miliki. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, proses uji kompetensi LSP Business. Ada beberapa tahapan, yaitu tahap pertama, pendaftaran, kedua uji kompetensi, ketiga pra-asesmen, keempat keputusan asesmen, kelima penjadwalan, dan yang terakhir keputusan pleno. Tahap pendaftaran adalah tahapan pengisian form registrasi APL 01 dan asesmen mandiri. Calon peserta mengajukan permohonan dengan mengupload bukti-bukti pendukung dan menyatakan dirinya kompeten pada skema sertifikasi yang akan diujikan. Kedua, uji kompetensi. Proses penggalian kompetensi seseorang melalui perangkat asesmen yang telah disiapkan oleh LSP, baik melalui metode lisan, tulisan, wawancara, studi kasus, cek portofolio, atau observasi praktek. Yang ketiga, pra-asesmen. Permohonan menjadi peserta diterima oleh admin LSP atau TUK untuk selanjutnya diverifikasi, kemudian dilakukan asesmen oleh asesor yang sudah ditugaskan oleh LSP terhadap permohonan tersebut.
Yang keempat, keputusan asesmen. Asesor kompetensi memberikan rekomendasi terhadap uji kompetensi yang telah dilakukan. Hasil rekomendasi akan diumumkan pada saat itu juga, dan asesi bisa menyatakan banding terhadap keputusan tersebut. Kelima, penjadwalan. LSP akan melakukan verifikasi terhadap TUK yang akan menyelenggarakan uji untuk kemudian menetapkan jadwal uji kepada peserta atau asesi yang telah memenuhi syarat administrasi dan lolos pra-asesmen. Yang terakhir, keputusan pleno. Komite teknis melakukan rapat pleno terhadap hasil rekomendasi asesor untuk selanjutnya mengeluarkan keputusan yang salah satunya adalah surat perintah penerbitan sertifikat. Pertanyaan dari Kiki Mitair Mayasari, yaitu pada regulasi kehati-hatian, contoh peraturan real yang diterapkan lembaga zakat dan sanksi bagi yang melanggar. Sebelumnya, lembaga pengelola zakat memiliki karakter yang berbeda dibandingkan lembaga nirlaba lainnya, karena lembaga pengelola zakat memiliki tanggung jawab sosial terhadap umat. Adanya tren kenaikan penerimaan zakat di Indonesia tiap tahunnya yang rata-rata sebesar 20%, lembaga pengelola zakat perlu memiliki kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan umat ini, dengan cara mendistribusikan zakat yang sesuai 8 asnaf yang sesuai syariah, seperti misalnya mendistribusikan atau menggunakan dana yang didapat dari muzaki untuk zakat kepada orang-orang miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Untuk sanksi bagi yang melanggar tersebut, yaitu sanksi sosial dari masyarakat sendiri yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan zakat. Saya Rosalia akan menjawab pertanyaan dari Ida. Apa saja upaya World Zakat Forum dalam meningkatkan kesejahteraan umat? World Zakat Forum atau WZF diharapkan menjadi platform untuk merumuskan solusi efektif berbagai masalah dunia Islam terkait zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Beberapa upayanya yaitu: pertama, perluasan keanggotaan WZF. Saat ini WZF memiliki anggota yang berasal dari 40 negara, di mana otoritas zakat dan lembaga pengelola zakat merupakan komponen utamanya. Kepemimpinan WZF saat ini harus terus mengupayakan agar semakin banyak negara yang terlibat, sehingga ini akan menjadi syiar yang sangat kuat ke berbagai penjuru dunia. Dengan keterlibatan dan partisipasi yang semakin luas, maka upaya peningkatan kesadaran umat untuk mau berzakat dan berwakaf melalui lembaga yang kredibel akan semakin kuat. Peningkatan kesadaran inilah yang akan sangat mempengaruhi upaya dalam realisasi zakat dan wakaf, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Yang kedua, yaitu realisasi program zakat dan wakaf di negara-negara anggota WZF, terutama di negara yang menganut sistem kelembagaan zakat dan wakaf yang terpisah, seperti Indonesia. Indonesia sebagai pemimpin WZF memiliki tanggung jawab moral yang tinggi untuk dapat menjadikan dirinya sebagai contoh bagi proses realisasi program zakat dan wakaf yang terintegrasi. Adanya program zakat dan wakaf merupakan hal yang sangat penting dalam meyakinkan dan meningkatkan kepercayaan umat terhadap lembaga zakat dan wakaf. Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan pengembangan sistem pengelolaan zakat dan wakaf nasional. Diharapkan seluruh lembaga zakat dan wakaf di Indonesia dapat terus memperkuat sinergi dan kolaborasi agar peran zakat dan wakaf dalam pembangunan nasional bisa semakin signifikan dan program zakat dan wakaf dapat terlaksana. Dan yang ketiga, penguatan jejaring WZF dengan lembaga-lembaga lain yang ada di dunia, seperti PBB, Bank Pembangunan Islam atau IDB, dan lembaga-lembaga standarisasi ekonomi dan keuangan syariah global yang telah lebih dulu ada, seperti Islamic Financial Service Board. Penguatan jejaring ini dapat semakin menguatkan dukungan lembaga-lembaga strategis tersebut terhadap gerakan zakat dan wakaf. Misalnya, kerjasama dengan IFSB akan dapat memperkuat keterlibatan perbankan syariah dunia dalam mendukung penguatan pembangunan zakat dan wakaf. Adanya dukungan yang semakin luas ini akan sangat membantu WZF dalam mewujudkan mimpinya
dalam menjadikan zakat dan wakaf sebagai instrumen yang menjadi arus utama perekonomian global. Baik, saya Rosana Dika Afristina akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu penguat dari peraturan tersebut, yaitu ialah penegasan otoritas yang diberikan oleh regulator kepada Basnas untuk menerbitkan peraturan-peraturan teknis yang dibutuhkan sebagai pedoman dan standar dalam operasionalisasi perzakatan di tanah air. Jadi nanti itu semua akan kembali kepada Basnas sebagai regulator atau pengurus utamanya, yang nantinya akan disusun oleh peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Agama sebagai pelaksana teknisi ketentuan undang-undangnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia mengenai kerangka regulasi zakat. Terdapat 3 aspek. Apakah ketiganya saling berkaitan atau tidak? Jawaban kami adalah iya. 3 aspek tersebut harus saling bersinergi untuk mengatur dan mengawasi organisasi pengelola zakat serta memberikan perlindungan baik mustahik maupun muzaki dalam mengelola zakat. Nah, dalam hal tersebut diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Hasanah, yaitu syarat pembentukan lembaga amil zakat. Persyaratan pembentukan lembaga amil zakat sesuai dengan KMA nomor 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan lembaga amil zakat. Yang pertama, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum. Kedua, mendapat rekomendasi dari Basnas. Ketiga, memiliki pengawas syariat. Keempat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. 5. Bersifat nirlaba. Keenam, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Dan yang ketujuh, bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Untuk hubungan Badan Amil Zakat Nasional dengan Lembaga Amil Zakat, yaitu sebenarnya keduanya satu kesatuan yang terpisah. Danlas membantu Basnas dalam menjalankan salah satu tugasnya, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, seperti yang tertera pada pasal 1 ayat 7 dan 17. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Hasanah mengenai syarat nominal pengumpulan zakat lembaga amil zakat pada tingkat nasional, provinsi, dan kota. Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang tata cara permohonan rekomendasi izin pembentukan dan pembukaan perwakilan lembaga amil zakat. Untuk tingkat nasional, minimal pengumpulan yaitu 50 miliar per tahun. Kemudian untuk tingkat provinsi yaitu pengumpulan minimal 20 miliar per tahun, dan untuk tingkat kabupaten atau kota pengumpulan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya paling sedikit yaitu 3 miliar per tahun.